Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bertemu lagi dalam podcast Yang Muda Yang Kreatif. Tentunya masih menghadirkan sosok yang spesial dalam saat Telur ini. spesial. Jika martabak. Martabak spesial. Tentunya kita menghitung hari untuk memasuki gerbang yang sangat kita nantikan untuk sebagian orang kan. Gerbang bulan Ramadan. Tentunya ini menjadi sebuah momen terbaik tiap orang untuk berlomba mengumpulkan bonus-bonus. Bonus-bonus baik bonus pahala, bonus banyak gitu. Dan juga ini juga sebagai momen juga untuk hijrah di bulan suci Ramadan. Nah, kita menghadirkan Ustadz Ihsan Sya'ban. Ini sebuah sosok yang cocok sekali untuk bisa kita hadirkan untuk bisa membahas tentang hijrah di bulan Ramadan. Ya. Kalau kita tarik ke belakang bahwa Ustadz Ihsan ini adalah satu ustadz yang salah satu dai Ainus TV Ya, di Cahaya Hati. Di Cahaya Hati. Dan juga beberapa dakwah pun offline pun suka di banyak jadwal. Serambi Islami juga. Di TVRI. Nah, alhamdulillah. Damang Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, seperti tadi yang saya bilang bahwa sebentar lagi kita akan Ramadan Saat ini kita akan membahas tentang hijrah di bulan Ramadan. Siap. Nah, Ustadz masih spesialis hijrah ya, karena yang lalu kita pernah membahas Ustadz dari masa kelam ya, tentunya kita akan bersama hijrah di bulan Ramadan ya. Mungkin pertanyaan pertama buat Ustadz, bukan bertanya ya, tapi kita ngobrol pertama yang buat Ustadz. Kang Indra bertanya, saya menjawab. Cocok. Apa yang membuat Ramadan itu begitu istimewa sebagai waktu untuk berhijrah? Iya, karena Ramadan itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua, hadiah itu di bulan Ramadan ada satu malam di mana ketika kita beribadah itu pahalanya dengan 1000 bulan. Oke. Ya. Terus bagaimana ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan iman dan wahtisaban, maka sudah dipastikan ada satu pintu surga namanya Ar-Rayyan. Mudah-mudahan saya nggak salah nyebut ya. Ar-Rayyan itu khusus bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah. Allah sediakan khusus pintu khusus ke surga. Ya. Mau pejuang bukan, syuhada bukan, puasa itu bener di bulan Ramadan. Iman dan wahtisaban karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas insyaallah. Nah, bagaimana prosesi hijrah di bulan Ramadan? Orang ketika di bulan Ramadan sebelum bulan Ramadan makan gini, bulan Ramadan itu kan bulan yang agung, bulan yang mulia, tamu yang luar biasa super ya. Yang harus kita maksudnya tuh? Harus kita sambut. Bayangkan hal-hal yang halal saja di bulan Ramadan bisa jadi haram. Makan halal nggak? Halal, tapi setelah azan subuh sampai dengan beduk maghrib jadi haram tuh kalau kita makan. Ya kan? Kita sama suami istri halal nggak? Halal lo tiap hari lo udah nikah mah. Tapi kalau bulan Ramadan Allahu Akbar dan salat subuh itu udah nggak boleh tuh sampai dengan beduk maghrib, udah nggak boleh. Yang halal saja bisa jadi haram karena Allah memberikan sesuatu yang luar biasa. Tahan, maka engkau akan mendapatkan hadiah surga. Doa yang biasanya di bulan-bulan biasa agak sulit dikabulin, bulan Ramadan dikabulin. Kapan waktu doanya? Setiap malam, bahkan setiap hari di bulan Ramadan. Ada 3 amalan orang yang dikabulkan. Doa yang pertama adalah orang yang sedang bepergian safar. Yang kedua adalah orang yang dizalimin. Yang ketiga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah. Cepatnya banyak ya? Wah, luar biasa. Baca 1 huruf, pahalanya 10 kebaikan. Bulan Ramadan 1000 kebaikan. Sedekah berlipat-lipat. Yang wajib berjuta-juta kali lipat. Yang sunnah menjadi wajib. Pahalanya. Tidur di bulan Ramadan, tidur siang itu kan jadi amalan baik.
baunya orang yang puasa, tapi jangan dibau-bauin kalau nggak puasa mah ya. Kalau bari riwa ternyata di bulan Ramadan, dari riwana ternyata isuk-isuk di kaberang. Baunya orang yang berpuasa itu seperti baunya surga, kasturi. Kenapa disebut banyak ririwa? Pagi-pagi itu kan suka lihat kita ada warung yang ditutupin. Kalau horna teh aya, kanapna kalau horna aya sirah, kanapna suku kan juri gitu. Atau dibalik luhurna araweuhan jika juri hulu anakna suku. Bener. Nah, luar biasa kan itu ujian di bulan Ramadan. Bayangin udah menjelang berbuka ya. Ya. Cucumuk bisa jadi korma. Ya. Terus oli rem bisa jadi marjan. Sok luar biasa. Nanti baca. Seindah-indahnya bulan Ramadan kan eta teh kebayangnya saking kolapar mah cucumuk bisa jadi korma gitu. Marjan oli rem bisa jadi marjan gitu ya. Nah, itu tuh sebuah keindahan di bulan Ramadan yang luar biasa. Bahkan ketika di bulan Ramadan ada kenikmatan sholat tarawih. Betul. Ya, kenikmatan sholat tarawih. Tapi kadang-kadang udah menjelang Lebaran, seminggu sebelum Lebaran, itu safnya makin maju, banyak kemajuan. Kenapa banyak kemajuan? Pindah. Kamu ke pasar safna. Karena membeli baju buat Lebaran, bahkan untuk membeli kue segala macamnya luar biasa. Seharusnya menjelang 10 hari terakhir Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa kencangkan ikat pinggangmu, kencangkan tali sarungmu gitu. Kenapa? Agar lebih mengedepankan itikaf di masjid. Terus beribadah semakin dikencengin di 10 hari terakhir itu. Nah, bagaimana hijrah di bulan Ramadan luar biasa. Yang halal saja bisa jadi haram. Tapi karena pembiasaan. Bayangin kita 11 bulan. 11 bulan itu kayak ngegas. Di bulan Ramadan kita turun mesin, ganti oli, kayak gitu. Analoginya gitu Kang Indra. Dan nikmatnya di bulan Ramadan tuh ya Allah, kalau di Mekah dan di Madinah tuh luar biasa, terasa banget nikmatnya. Nah, di Indonesia juga sangat terasa banget, karena kalau di Indonesia itu ada iftar gitu ya. Ngumpul bareng, buka jeng gorengan gitu kan. Itu nikmat Ustaz. Itu nikmat. Senin Kamis tuh kalau buka gorengan tuh iftar tuh ada. Walaupun nggak ada korma, ya sudahlah gorengan bala-bala. juga jangan. Masya Allah, nikmat gitu, mana kayak kamu dustakan Betul, Ustaz. gitu. Nah, yang paling penting lagi adalah bagaimana niat kita menyambut bulan suci Ramadan. Karena yang dipanggil itu bukan ya ayyuhalladzina islamu, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman yakin. Ya sekarang saya tanya Kang Ira, udah ngelihat pintu surga Ar-Rayyan? Belum kan? Belum. Tapi karena proses keyakinan akan ada itu luar biasa. Saya sudah beberapa kali Ramadan berdoa di 10 hari terakhir itu dikabulkan terus. Masya Allah. Ya, saya nggak tahu apakah itu memang malam Lailatul Qadar gitu ya. Tapi kok saya selalu dikabulkan gitu permintaan itu. Gitu. Terus tadi malam Nisfu Sa'ban juga ya doa saya lantunkan, doa yang terbaik. Lebih dahsyat lagi di bulan Ramadan. Oke Ustaz. Ini tuh memang menjadi momen yang sangat luar biasa Ramadan ya. Ini tentunya dalam Ramadan ini kita perlu menjaga semangat kita dari awal sampai akhir. Ini tentunya tidak mudah, terus terbilang bersaf itu semakin maju ya tadi ya gitu. Kalau hari pertama mah ramai itu kan. Ramai tadi. Majunya ke belakang. Iya ke belakang. Mundur ya. ke belakang. Semakin hari semakin ke depan. Semakin hari semakin maju ke depan. Ada kemajuan. Dan ini gimana cara kita bisa mempertahankan agar tetap konsisten dari awal sampai akhir? Balik ke niat. Baliknya. Kalau niat kita bersungguh-sungguh, insya Allah. Dulu saya lagi SMA, 1 hari itu 2 juz. Berarti 1 bulan itu 2 kali hatam. Masya Allah. Tapi gini apalagi orang-orang yang memang bekerja ya di dunia baik dunia pekerjaan, ketika Ramadan ini dia berebut waktu yang harusnya itu menggas untuk ibadah, itu menggas untuk omsetan. Karena ternyata saya alamin betul 6 tahun itu bukan taraweh. Sampai jam 8, jam 9 tuh masih mikirin omset. Dan Allah kabulkan doa saya. Ya Allah, saya pengen satu waktu saya tuh fokus ibadah. Sekarang nih alhamdulillah Kang Indra. Makanya saya mau berharap
podcast bulan Ramadan aktif gitu. Saya pengen aktif gitu ngabuburit podcast mumpung saya masih aktif di luar kesibukan safari Ramadan gitu. Ayo kita podcast gitu, nggak apa-apa. Karena punten Ustaz, ternyata kalau misalkan saya baca di belakang itu, Ustaz ternyata salah satu petinggi dalam sebuah perusahaan fashion ya tadi ya. Itu dulu. Distribusi ya. Itu lo pernah seperti itu tadi ya. Iya, Tentunya kayak itu tantangan tersendiri ketika bulan Ramadan kan. Iya, walaupun di perusahaan juga ada kayak kelompok baca Al-Quran, tapi kadang-kadang orang tuh checklist doang bohong gitu. Saya tahu mana yang bohong mana yang enggak ngaji itu. Oke. Ya kumaha niat we gitu. Tapi Niat namanya. urusan taraweh ini agak berat. Kenapa? Taraweh itu kan enaknya berjamaah ya. Ini boro-boro jam 9 masih ngurusin baju. Ya karena memang kumaha tuh udah urang mah cenah panenna di bulan Ramadan. Heuda kalau nganalkeun kana dunia wae mah nepi ka iraha tuh. Tidak naon. Ngana naonna. Saya makanya dipukul sama tegurannya tuh luar biasa untuk bisa khusyuk ini. Ya luar biasa Allah. Saya syukurin aja. Oke. Saya syukurin. Saya bersyukur saya diberikan nikmat istri yang sayang sama saya, sayang sama anak-anak, sayang sama keluarga, sehingga support bahwa bulan Ramadan tahun ini bisa fokus di ibadah. Walaupun kita ada safari Ramadan, tapi safari Ramadan kan duhur, duha, udah biarin sorenya mah nggak usah gitu. Tad, punten, motong sedikit tadi ya. Memang ada yang bertanya dalam sosial media kita. Ini dari Kang Agus Suparman. Siap, dalam Kang live Agus. yang lalu. Ya. Siap. Kang Agus Suparman bertanya, Ustadz, gimana antisipasi generasi muda terhadap informasi negatif di dunia maya? Berat. Saya mau jujur we ngomongnya berat. Da dunia maya mah teu bisa dikontrol. Gak bisa dikontrol. Sok geus pernah ngeklik sekali muncul. Henteu ngeklik muncul oge kan. Tah, kumaha Tad antisipasina Tad? Nya geus da kumaha teh. Eta bahasa Sunda deh. Gini loh, zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang namanya berhala siapa namanya? Lata, Uzza, Manat, Hubal. Zaman sekarang cuma 2, televisi sama gadget. Apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim? Dipek-pek pakai palu dan geus pek-pek we handphone. Emang saya nggak punya sosmed? Punya. TikTok udah 1.600, turun tuh Kang Asep jadi 1.043. Karena meureun ninggalinya kontennya dakwah, wah cenah ieu mah rada panas ngahayap jadi areureun. Facebook udah 4.000 lebih, hampir 4.900. Dan nge-like-nya tuh kalau lagi yang hal-hal negatif, hal-hal motivasi keagamaan, nu nge-like teh nge-share teh paling 10, 20, 30, paling ratusan. Tapi lamun saya ke kondisi nu aneh-aneh, nya nu aneh teh. Ya. Oh, eta meni banyak. Tuh, perjuangan. Bagaimana cara ngontrolnya? Balik lagi ke niat. Smartphone untuk smart people. Just you filter aja. Filter. Cara ngefilternya gimana? Ya jangan terlalu banyak nonton megang handphone. Walaupun kadang-kadang saya juga suka banyak. Sekarang mah kan FYP sebenarnya FYP banyak. Ini kadang-kadang sini. Saya takut ya kalau lagi gini tuh di-cut, di videonya tuh di-cut ya. Dijadiin apa gitu konten sehingga jadi viral, viralnya jadi negatif. Kan iseng. Makanya selalu ada tuh timer keun we. Jadi meh katingali nu ngawadul teh. Ya maksudnya kalau mau viral itu ya viral tuh ngikutin aja, enggak ada waktunya sama Allah. Pernah lihat kasus tukang es teh? Yang viralnya luar biasa. Masya Allah, Allah mengangkat derajat ya. Ya. Itu tuh ya sekali waktu gitu. Yes. Emang ada rekayasa enggak? Kalau kita pengen viral gimana? Ya ikutin aja jalurnya. Dan Allah juga kalau sudah menentukan waktunya ya sudah. Banyak ustaz-ustaz viral juga yang sekarang viral ya itu sudah waktunya. Ustaz gimana menyikapin kalau ustaz can viral-viral? Ya kan bae atulah. Lamun saya viral kayak bingung. Ya bingung teh belum bisa mengontrol diri, belum bisa bisi we capek berarti dibere jadwal loba gitunya. Saya mah husnuzon we. Tapi kadang hate mah hayang atuh viral. Viral di langit. Viral di bumi mah kewe efeknya karena viral di saya langit. yakin Allah lebih tahu yang terbaik buat kita semua. Yes. Itu cakep tuh jawabannya. Kayaknya di UIN, Ustadz Indra. Oh, jangan Ustaz. Saya kan bernya Ustaz. Ya, Tad.
Ini Tad, banyak orang yang menjalankan kebiasaan ibadah hanya sebagai kebiasaan saja. Iya. Ada sholat mah udah biasa. Ya awalnya kan gitu. Menggugurkan saja kewajiban. Iya, awalnya kan gitu. Kita biasain. Awalnya nggak biasa, kita paksain. Dari paksain kita biasain. Dari biasain kita jadi kebutuhan. Awalnya dari situ. Hanya menggugurkan kewajiban masih penting daripada untuk sholat. Oh iya. Betul tidak? Nah, Bahkan Anda jadi konten tadi, sholat, saya sholat ya. Luar biasa. rakaat kedua jepret. Gitu. Dan itu aja kumaha malaikat. Sepertiga malam, Nah, terus. kumaha sholat. malaikat nganilain aja malaikat ya mau dialog. Tapi itu boleh Tad. Kalau lagi sholat ya nggak boleh. Maksudnya ada yang fotoin, bukan dia yang Oh, motoin. kalau ada yang motoin, ya tergantung niat. Saya balikin ke niat. Oke. Kalau niatnya buat dakwah, nyontoin buat orang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya untuk takabur, untuk apa, kan ada yang kayak gini. Saya lagi OTW ke masjid TSM, ke masjid Al-Latif. Pas lagi ada kajian, langsung dia selfie. Kajian bersama Ustadz Anu gitu ya. Nah, terus ditulis, kalau niatnya untuk pastabakul khairat, insya Allah Allah mudahkan. Tapi kalau niatnya untuk yang nggak baik, biasanya nggak ada nge-like, nggak ada apa, itu aja. Saya mau berhusnuzon tadi untuk teman-teman kita yang suka seperti itu menaikkan citranya, mengajak orang berdakwah. Tad. Yes. Tapi ternyata banyak juga Tad, hanya untuk menaikkan Popularitas. orang soleh ya. Gitu. Salah, saya mah tuh bisa, ada saya mah Iksan. Oh, jelek soleh. So, Kang Indra ya nggak bisa, ada Bisa ganti Indra. nama Ustadz Soleh Ihsan gitu. Bukan. Dari lahir juga Ustadz Iksan, itu bukan Ustadz Soleh. Kalau Ustadznya harus soleh, ya harus. Tapi dah manusia ya, kadang ada goyangnya. Lalu menjelang Ramadan begini ujian, teguran banyak. Ya Allah, harus gimana? Nikmatin aja. Proses kenikmatan, walaupun kadang-kadang suka ngeluh. Ustadznya ngeluhnya ada kumaha ada jelema tuh. Hirup. Tad, saya potong ya tadi ya, karena di beberapa saat yang lalu Ustadz selalu merevisi kata-kata. Ada tadi saya perhatikan Tad, ujian, ini teguran. Ini pun tadi diluruskan. Itu biar kita sama-sama paham. Ujian itu seperti apa, teguran itu seperti apa. Kenapa Ustadz mengatakan ini teguran, ini ujian. Saya kalau ngomong ujian takutnya sombong. Masuk ke golongan orang-orang soleh, diuji naik kelas. Lebih baik saya jadi teguran, biar kita jadi lebih baik lagi. Urusan lulus dan enggak, urusan itu naik level dan enggak, biar Allah. Tapi kenapa saya selalu revisi itu? Karena kebiasaan, ini ujian gitu. Saya pengen rubah itu, ini teguran. Iksan ditegur. Tong GR-nya. Nya tong GR jadi ujian, jadi GR. Ini ujian naik kelas, padahal ujian ditegur. Ujian buat naik kelas, ya. Kalau teguran makan buat kembali ke tracknya. Iya. Saya lebih baik ditegur ketimbang diuji. Kapasitas dan kualitasnya berbeda. Tapi kan jelema mah kalau diuji, muhun. Tapi saya lebih menghamba ditegur ketimbang diuji. Oke. Makanya saya suka revisi itu, karena kebiasaan dulu ujian. Hidup ini ujian. Gitu. Ihsan ganti dong teguran. Makanya saya selalu revisi ya, pembiasaan diri lah gitu. Iya. Ya, kalau ngomong ujian serasa kita kebiasaan pisannya. Ya gitu. Gitu. Memang banyak saya makna gitu. Punten untuk teman-teman kita memang yang kita katakan belum baik, ya. Belum baik, artinya belum baik itu dia belum menjalankan Islam secara kafah. Gitu ya. Betul. Sholatnya belang betul bahkan tidak sholat gitu ya. Terus mendapatkan sebuah permasalahan, ini ujian buat saya. Padahal sholat gitu kemarin kata ujian gitu. Kia, tadi ibaratkan kia. Nah, itu sholat kalem we, da orang boga orang jero di surga. Ordal cenanya. Terus jika gitu, Boga sabaraha. boga sabaraha hiji orang dalam. Jeung saha gitunya di surga. Sok sombong. Contoh malik ordal. Kadang ada teman-teman saya yang ditato. Ustadz gimana hijrah? Saya kan ditato apa saya bersihin dulu. Udah, sholat dulu. Oke. Allah mah nggak ngelihat lu tato apa enggak, lihat hati lu. Benar. Urusan nanti dibersihin urusan nanti. Sekarang mah sholat aja dulu. Kadang ada Ustadz, ku dibersihan lah. Bersihan lagi pakai duit, cek. Sanggup kan emang mayarkeun anak. Dah hijrah mah kudu toto. Henteu, hijrah itu bertahap. Dan saya kan 7 tahun itu dakwah. Dari mulai berat badan 124 sekarang 80 kilo. Ideal sekarang mah ya. Ya ideal. Lebih lincah bergerak sekarang mah ya. Berjaga ripuh. Gitu. Jadi apa ya? Hijrah itu bertahap. Hijrah itu karena niat. Hijrah itu juga proses perjuangan. Jangan pernah hijrah disakalikan. Bisa kabuhulan. Makan kalau disakalikan kabuhulan kan. Sama hijrah juga. Saya pernah ngalamin
punya teman hijrah disakalikeun olam. Balik deui akhirnya. Iya mah balik cerita tadi Ramadan ya. Masuk Ramadan, 10 hari pertama, wah ngegas itu ngaji tan. 10 hari kedua bengek. Hari kedua bengek. Pas masuk ke 10 keduanya gitu. Geus teu ngaji tan. Iya. Tapi masih mending. Di 10 pertama ngaji. Karena geus kabulan di kabulan. Jadi di Ramadan itu harus punya strategi. Ya bagi orang-orang yang memahaminya itu harus punya strategi. Tenan naon sih sebenarnya di awal dihajar-hajar pas 10 hari keduanya wah geus ripuh. Komo 10 hari katilu mikiran mudik. THR can turun cenah. THR can turun nama saya geus boga THR. Salah Allah ya. THR ada tunjangan hadiah dari Allah. Tunjangan rahmat. Rahmat dari Allah. Tunjangan kesayangan. Sugana nu mere atuh. Amin, amin. Insyaallah ada rezekinya tan. Ya gitu. Ingat nggak waktu ada kasus mobil tol Trans Jawa belum selesai keluar Brexit Brebes Timur itu bahkan banyak yang meninggal. Oh iya yang macet parah itu deh. Itu kan meninggal itu kan dehidrasi segala macam. Itu tuh teguran keras buat kita. Kenapa nggak dari awal pulangnya bertahap? Dan Allah juga menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi selama 7 hari 7 malam dia bertahap. Walaupun Allah mampu untuk mencapai 9 lapis. Yes. Bersama tapi ada tahapan, ada proses, itu sudah sunatullah. Nah sekarang kita istri misalkan hamil gitu ya, emang ada proses? Ada kan, proses peniupan ruh, proses 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, nggak bisa langsung ditiup, pelenung langsung ngajur kan? Selalu niup nah lah. Ada prosesnya, bahkan untuk masuk surga kan ada prosesnya kan, ada yaumul mizan, dari siratul mustaqim dan lain-lain, luar biasa. Dan proses itu harus kita laluin. Metamorfosanya harus kita laluin. Ramadan itu adalah kawah candra di mukanya kita agar kita lebih baik untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Ibarat kita sedang pendidikan. Dikojlok misalkan di kemiliteran. Keluar kan disiapkan untuk bertempur. Nah, kita pun disiapkan untuk bertempur menghadapi siapa? Setan. Kan di Ramadan mah setan dibelenggu. Hawa nafsu yang berjuang dengan hati yang bersih gitu. Jadi ibaratnya kalau dalam sekolah itu ikatan dinas dulu nih. Kedinasan dulu kan dibayar dulu. Ikatan dinas dulu. Udah gitu ya, ada persamaan. Ya. Ada persamaan baru aja jadi karyawan tetap gitu ya. Nah, kita tuh kadang-kadang ketika Ramadan itu memang betul tadi gas cerat sedikit tingginya. Saya ngalamin. Saya pun sama. Pas 10 hari kedua bengek. Mana tugas keluar kota, ya buka we di jalan, sholat we di jalan, tayamum itu tol Trans Jawa, dah tengah-tengah hatunya udah azan, udah daripada diingkekeun gitu. Nah hal seperti itu tuh kan proses dan harus kita hadapi. Ya. Dan kumaha ngagas di tengah gitu. Nah orang tuh lah mau ngagas, kudu ngagas we terus. Caranya gimana? Ya gaul dengan circle yang suka ngegas. Asup ke masjid anu tiap hari misalkan setoran hafalan atau setoran ngaji atau ada pembimbing mentornya jadi sehingga setiap hari itu ada yang ngawasin karena nggak semua orang level ihsan. Level ihsan itu selalu merasakan bahwa Allah ada di melihat kita gitu kan nggak semua orang bisa gitu. Benar, betul. Nah bagaimana agar kita terus konsisten ibadah di bulan Ramadan? Ingat kita nggak akan pernah tahu apa, duh ya Allah, emang pernah tahu bulan Ramadan tahun depan kita masih hidup? Ya. Kejauhan Ustaz. Jadi manfaatin yang sekarang. Kita nggak tahu masih hidup atau enggak. Sebentar. Manfaatin yang sekarang. Ya, saya kehilangan banyak sahabat ya. Usia masih muda 38 tahun, 39 tahun. Bahkan dia bilang, kita ngabuburit yuk. Pakai motor ke kita buka on the road, tapi dia udah meninggal. Lihat itu gitu. Maka manfaatkan Ramadan yang sekarang. Makanya saya bersyukur banget Allah kasih percepatan saya sehingga saya bisa berhenti, bisa dakwah, bisa dekat sama keluarga. Walaupun percepatan ini Allah tegur dengan keras, tapi saya ikhlas ridho. Itu yang terbaik, ya bismillah.
Karena perjuangan tuh nggak ada yang manis. Emang Rasulullah berjuang manis? Enggak. Semuanya pahit, namun akhirnya yang manis. Seperti minum jamu pahit, di akhirnya adalah seger gitu. Nah, konsistensinya butuh circle. Orang yang nggak biasa tahajud ikut komunitas tahajud, betul? Sehingga di sepertiga malam jam 3 suka dibangunin. Alarm grup bareng-bareng. Nah itu. Udah mah kita bulan Ramadan, puasa juga rada teu kuat, gaul aja nutara puasanya ribu. Jadi itu konsisten. Ngaji terbata-bata, gaulna jeung nutara ngaji jadi hese. Geus tong ngaji lah da amal asup surga, teu kabeh asup surga tak gitu. Kemudian maneh cenah ngajina tak tektok. Apalagi Anda ngajinya juga nggak lancar. Ya lebih hade tak tektok, lebih baik tak tektok ketimbang nggak ngaji. Terus kalau malam Jumat ya, istri tuh ngaji Yasin, Tabarok, Ar-Rahman, sama Waqiah. Itu kebiasaan tuh. Terus hari Jumatnya Al-Kahfi, itu sunnah-sunnah Rasulullah diikutin. Nah terus orang tara gaul aja anu ngaji, jadi suka bawakan ke nanti. Maka gaulnya dengan yang ngaji sehingga konsisten terus. Ada orang, nggak ada orang, ada komunitas, nggak ada komunitas, konsisten terus. Kenapa? Karena tertanam dalam hati itu bahwa gua membutuhkan itu. Ustaz, ada berat ya? Berat. Oh iya, ngomongnya ada berat. Saya mau bertanggungjawabkan aja itu. Saya terus tarik nafas. Ustaz. Berat. Ngomongin itu berat. Oke, Tan. Gini, Tan. Tentunya ini menjadikan pembahasan yang sangat panjang setelah itu, Tan. Kita balik lagi ke Ramadan, Tan. Rasulullah itu punya pola makan yang sangat baik ketika Ramadan. Iya. Bahkan mungkin berkurang, Tan. Ya, Tan ya. Rasulullah itu sangat apik, bahkan banget apiknya tuh. Terus sebagai makhluk yang paling sehat, yang paling kuat, yang paling gagah, Subhanallah, yang paling ganteng, yang paling pintar, segalanya Rasulullah. Saat ini, ketika Ramadan datang, itu pola konsumtif masyarakat itu meningkat drastis, bahkan 3 kali lipat. Padahal Islam mengajarkan tidak seperti itu. Akhirnya kita berpikir, ini tuh Ramadan tuh menjadi wisata kuliner bulanan, tak? Wisata kuliner bulanan, wisata fashion bulanan, tak? Iya. Tapi kita pun nggak bisa mengartikan naon sih. Iya. Naon sih. Tapi pada akhirnya, untuk teman-teman sahabat-sahabat kita yang memang punya keterbatasan pendapatan, itu menjadi kerepotan, dan menjadi sebuah habit. Nah, Tan, pertanyaan saya gini, Tan. Ini gimana cara kita untuk menghindari itu, Tan? Minimal kita bisa seperti Rasulullah, ya polanya. Sesuatu yang berlebihan itu kan ihwanus syaitan. Oke. Ketika berbuka, Rasul mencontohkan 3 butir kurma. Tapi orang mantep, segelas es campur, segelas es teler, segelas es teh manis, segelas kopi, ya, can buah-buahan, piring, dan sampai kalau lupa mah. Bala-bala kan kesebutan. Can bala-bala. Nah, sehingga mau sholat dulu apa buka dulu? Akhirnya buka heula, tuntuna tunu sare sholat ente. Rasul mencontohkan berbuka dengan yang manis-manis. Ya kurma maksudnya bukan ya yang manis termasuk kita gitu. Istri kita manis tadi. Iya. Paling ngarayu tadi, paling ngarayu. Iya. Berbuka dengan istri gitu ya, walaupun nggak ada kurma, jadi karena ngelihat yang manis udah terasa manis gitu. Nikmat. Ya, Rasul mencontohkan dengan 3, ada gitu sholat baru makan. Makan pun tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan ihwanus syaitan. Ya, terus juga bagaimana pola belanja shopping, iya. Coba lihat pasar baru menjelang 10 hari terakhir, edan macetna. Eleh masjidnya. Drastis kan. Wah, macetna. Wah, eta gelek-gelek segala macam. Saya pernah ngalamin ngebagiin brosur di situ. Ribu Kang, lebih kali ditonyok ke ibu-ibu udah ngahalangan. Awas senejang tuh ngahalangan, ujang. Ngorak kene kita. Tuh halangan cenah, gerbalannya teh sia cenah. Halangan we bagi-bagiin brosur. Boye ya diskon kerudung 20.000. Tah ieu atuh cenah. Ya, ini kan kebudayaan, budaya. Ya setan tuh kan masuk dari segala penjuru, tapi setan kan ustaz cenah dibelenggu heueuh. Teh nafsu. Dek digugut teh awan nafsuna. Benar. Iya. Bahkan kadang-kadang saya suka bingung. Ya, kalau saya mendahulukan anak-anak gitu ya. Untuk beli baju segala macam. Kadang saya pakai baju yang udah lama. Gitu ya. Koko yang udah lama gitu. Walaupun dulu lagi anak-anak senang dibeliin baju lebaran. Senang dibeliin baju lebaran itu karena puasanya tamat. Saya punya anak usia 5 tahun.
si abang gitu ya, itu puasanya tamat. Bahkan usia 4,5 tahun itu usia 4 tahun, iya gitu ya, kalau nggak salah 4 tahun itu saya ajak puasa. Kita semua berhenti makan, dia udah teriak lapar, ntar sore dibeliin mainan. Akhir Ramadan takbiran, dia minta mainan. Akhirnya kita beliin baju, ya karena memang hadiahnya baju, jadi kita harus balanya dong. Gitu. Cuma itu kan jadi akumulatif. Pembelajaran itu jadi budaya gitu. Nah, bagaimana menyikapinya? Ya itu tadi, kontrol niat. Hese dah dibalikin di kanan niat mah. Berat. Nah, cenah ustaz teh bajuna eta keneh ti tahun kami itu ya kan bae kumaha urang. Nya urang nu make, tapi kan sok kadang orangnya kudu nu anyar gitu. Mencerminkan bahwa sesuatu yang baru karena kita kembali ke fitrah. Nol. Kembali ke nol ya, Pak. Cenah. Dimulai dari nol ya, Pak. Lamun Pertamina mah. Kitanya. Kembali ke nol, kembali ke fitri, kembali ke fitrah, suci bersih. Yang paling penting sebenarnya kan bukan bajunya, tapi hatinya. Tapi kadang suka diimplementasikan baju kudu halus. Nya. Kue kudu ngajajah dan nikmat atau dari kampung mah lain gitu, di kampung mah nganteran rantang. Masih kena aya di lembur saya mah enak. Malah mantak birante tukeran rantang mendingan eta pugu. Ketimbang aneh-anehnya. Itu jadi budaya silaturahmi. Nganterkeun rantang dibalik deui ku eusian rantang. Beda eusina teh teh. Aya ranginang, aya teng-teng, aya opak, aya kutul mayang. Saya masih ingat loh. Karena saya terlahir dari kampung. Jadi saya nggak bisa dibilang ustad kota, ukot ataunya. Ente, saya mah ukam, ustad kampung. Jadi perjuangan di kampung Ramadan itu lebih indah sebenarnya. Dan berjuang di kota lebih berat. Saat bulan puasa, bayangkan batur celebak orang. Gitu kan? Iya. Ya. Oh, mesti isu di kota mah kan. Jangan heliu tan. Aduh, iya masakan So, pertanyaan saya, jalur Jalan Sudirman anu arah ke batas kota, batas kota. Eta kan sebenarnya pami jualan channel Elizabeth teh di jam 1. Cik atuh jualan teh menjelang maghrib. Lagi dahaga-dahaganya kan dijual kan jadi ngagoda. Geus sih urang godin. Bahasa saya teh godin. Zaman SMA. Dia mun kana motor teh lagi beuseutik atuh kan channel cenah. Channel ya Allah ya Rabb. Ningali oleh rem yang celaka asa marja. Tinggal ya gitu. Ningali cucunguk juga korma. Untung tadi tawa oke. Tapi balik lagi ke niat Kang Indra. Ina amal bini. Kalau niat kita untuk berjuang ya insya Allah. Kalau niat kita untuk berpuasa, imanan wa tisaban kata Rasulullah. Maka hadiahnya adalah surga. Pintu nawe disiapkan khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Cek Allah tengke ditami orang malaikatna. Hei, siapa yang suka berpuasa? Saya katingali teh beungeut teh bohong lewat. Tanu berpuasa mah katingali. Si panto teh langsung nyebutkeun anu gitu. Ngaranna disebutkeun bulan bin bulan. Tapi ente tong siga dikondisikan bulan bin bulan jika di Indonesia disebutin hiji-hiji dan jelema teh umat teh loba. Cuma secara otomatis bagaimana Allah membuat otomatisasi gitu ya bahwa si pintu surga Ar-Rayyan itu mencalurkan memanggil. Okay. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, makanya ya godaannya cukup banyak. Kan bulan Ramadan mah karaoke, spa esek-esek, nu remang-remang. Ustaz apalan Ustaz deh? Apalan Ustaz deh? Areren teh bulan puasa hungkul. Dan kayak lebaran baru kadei. Sok bisa gitunya. Bisa gitunya. Ya, maksiat bisa gitunya. Parwasa kayak gitu dia. Daerah cenah. Jadi ngarudag teh selama bulan puasa. Ya. Sunatullah. Tan, mungkin kita merasakan masa kecil yang bahagia ketika bulan puasa tan. Ramadan zaman kita di kampung tan. Iya. Bagaimana kita berkumpul di masjid dan tan ya. Iya. Itu ketika Covid kemarin muncul sulit gitu sudah mulai hilang kan. Iya. Anak-anak yang tadinya kita masuk ke masjid untuk ngaji bahkan untuk main di masjid itu sudah mulai hilang. Nggak boleh berkumpul kan. Ya. Sekarang pun sudah mulai susah tadi. Iya. Hanya kampung-kampung tertentu yang ini. Kebiasaan Iya. Covid. Nah, pertanyaan saya gini Tan. Bagaimana cara mendidik anak kita bisa kembali ke masjid Tan? Ajak. Kukolotna. Jangan nyuruh ke masjid ayo kolotna. Calo atuh. Ya, kan saya ki ngalaman gitu.
ayah jarang ke masjid cenah mun maghrib teh. Ditanyain sama bapak-bapak, Pak Ustadz cenah Pak Ustadz meni jujur gitu nya jarang ke masjid. Heuda par beulit di masjidna para saya atuh antara mazhab ieu mazhab ieu jadi rieuh ka sayana. Mendingan di imah we daripada ngan lupa mah. Atau mendingan sholatnya di tempat yang lain. Nah, anak saya mah kan masih kene polosnya. Tanyain sama bapak-bapaknya daripada pas saya mending orang di imah. Masih sok barudak. Tapi kan anak-anak itu jadi lihat contoh figur. Gitu, lihat figur. Nah, bawa ke masjid. Ustaz dah gitu, dah saya dibawa ke bapak saya ke masjid. Nah, Ustaz bisa dakwah, dah saya dibawa ke mama saya jeung bapak saya kalau ada setiap dakwah disebut itu di kampung mah tolab. Dari mana tolab teh? Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tolab unggul dari kampung mah padahal panjang. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib hukumnya menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tapi kalau nama panjang disingkat tolab. Di bawah saya dipikat tidur di pahanya almarhumah ibu. Allahu Akbar. Kesannya begitu mendalam. Sampai sekarang bisa berdakwah. Masya Allah. Gitu. Tapi tentunya kita dalam rumah tangga itu seperti bukan saya. Kami semua bisa salah. Itu seperti timbul antara suami istri, tentunya harus saling mendukung tadi. Dalam proses hijrah. Nah, ini bagaimana Ustadz bisa mengajak istri satu frekuensi dalam hijrah? Dibalik merenang. Atau istri yang mendukung saya. Masya Allah. Kadang kalau lagi misalkan di jalan gitu, sholat dulu atau udah azan. Kan sering nganter kalau kajian. Kan suka ada kadang-kadang lagi di jalan itu azan gitu. Itu sering ngingetin. Adek sholat. Adek sholat. Hijrah. Kamu teh ustad. Tuh, jadi ada yang ngingetin gitu. Prosesnya ya saling support lah Kang. Nggak ada yang sempurna ya. Semuanya saling support. Terus saya kembali dakwah ini memang dukungan beliau luar biasa. Terus sampai saya hafal betul baju ya disetrikain tuh ya harus benar nyetrikanya. Kenapa? Ya hijrahnya harus total, bener. Jangan ngasal, karena orang melihat. Oh iya benar gitu. Saya jadi mikir, bener pamajikan teh ngomong kayak iya. Orang mau menghargai kita seperti apa, hari baju orang kumel, bau 7 rupa, bau kelek gitunya. Tuh make semprotan deodoran, sumawona tara make malaikat subuh mah kan gitu. Jadi ya kalau mau hijrah tuh ya harus ada yang saling support. Terutama ya istri support kita, kadang kita support istri. Saya juga suka nganterin istri yang pengen ikut kajian di mana, di masjid anterin. Terus kamu nungguin aku kemana dulu deh. Itu saling support dalam hijrah. Nah di bulan Ramadan pun sama. Biasanya suka diingetin. Awas sahur ya. Alarm gitu. Kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan setiap pasangan juga ya saling support, khususnya di bulan Ramadan gitu. Ya alhamdulillah kan gini ya, seorang laki-laki yang sukses selalu di belakangnya tuh ada wanita yang kuat, wanita yang tangguh. Siapa ya istri kita? Gitu. Beliau tuh sampai urusan baju buat dakwah aja sampai detail. Jangan yang ini, jangan yang itu. Alhamdulillah. Kenapa yang ini terlalu gelap? Kenapa yang itu? Ya aku suka, tapi nggak, ya bukan masalah sukanya katanya. Harus bisa melihat bahwa saya masih ingat banget itu bahasanya tuh. Selalu disampaikan kudu masamoan yang wacuk teh. Masamoan tuh bahasa Sunda teh apa ya? Masamoan tuh baju tuh rapi, terlihat bagus di ini kayak mau orang ngomongin tentang hijrah, ari pakaian urangna kumel, pakaian urangna bau 7 rupa. Rek ngomongin hijrah kumaha tuh, betul nggak? Nah, akhirnya harus saling dukung, suami istri itu harus saling dukung sehingga dukungan itu ya menjadi booster untuk kita terus berjuang dalam hijrah. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Ustadz, sebetulnya banyak hal seperti biasa yang mau kita kupas tuntas juga ya. Tapi insya Allah nanti kita waktu juga datang. Jadi bisa bosan ngedengikeun saya wah.
Insya Allah mau bersentan. Ya Allah. Jadi mungkin insya Allah nanti kita akan coba kupas lagi Ya, tentang di episode berikutnya ya. berikutnya juga. Mudah-mudahan Ustaz sehat yang tadi bisa Amin, hadir amin. kembali. Alhamdulillah podcast kita tentang hijrah dalam suci Ramadan tentunya banyak makna yang sangat mendalam. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Uber TV ini bisa bisa kembali hijrah. Bukan hijrah itu deh. Ya back to basic lagi ya. Back to basic, kembali ke awal lagi. Kita sebentar lagi menghadapi Ramadan. Ayo kita siap-siap, mengencangkan ikat pinggang, pasang safety belt-nya. Iya. Kita akan naik pesawat VIP, siap-siap, gitu ya. Siap-siap. Nanti insya Allah Ustadz akan mendampingi. Amin insya Allah. Insya Allah Doain nanti sehat. ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Dan jangan lupa klik like, share, and subscribe untuk sesi kita kali ini. Insya Allah memberikan banyak manfaat. Teman-teman yang memang sudah men-share, insya Allah mudah-mudahan dapat pahala juga Tad. Amin. Karena ini bagian dari dakwah. Satu kalimat Kang Indra Apa itu, sebelum Tan? dari closing. Apa Tad? Ramadan itu sangat menawan. Jangan sampai dilupakan dan ditinggalkan. Karena hadiahnya Ar-Rayyan. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Ustadz Sama-sama. sudah hadir dalam Atur podcast kita. Mudah-mudahan nuhun. kita bisa bertemu kembali, dan terima kasih juga untuk ada Kang Asep, ada Kang Cepi dan semua kru yang ada di sini juga, dan terima kasih juga untuk ada tour. Ada tour juga, itu tour travel dan umroh. Iya. Tadi ya, terus ada juga JWM juga. JWM juga, Tour and Travel juga ya? Tour and travel juga, alhamdulillah. Terus ada Ala Nabi juga, itu herbal wellness. Herbal itu obat-obatan ya tadi ya. Iya. Obat-obatan herbal ya tadi ya. Insyaallah namanya sih begitu tadi. Terus ada juga dari Haikal Tour Tour and umroh, Travel juga, Tour and Haikal Travel juga. Tour. Dan terakhir juga ada juga dari Yayasan Amal Baitul Mal Indonesia. Baitul Dan- Mal Indonesia. Dan juga Alhamdulillah. Ustadz sebagai pembinanya. Insyaallah. Alhamdulillah. Dan Ustadz juga sebagai pembimbing haji dan umrah ya tadi ya. Insya Allah. Nanti juga insya Boleh Allah nanti kalau kita mau share. umroh bareng, haji bareng, kita set. Kita alhamdulillah. Awal musim, bulan Ramadan juga ada insya Allah. Insyaallah. Ustaz, sekali lagi terima kasih banyak sudah bisa hadir dalam podcast kita. Mudah-mudahan Ustaz berkenan. Saya mohon maaf jika ada salah dan hilaf yang Sama-sama. tadi ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Jangan lupa sahabat-sahabat Uber TV, klik like and share dan juga subscribe untuk channel kita. Mudah-mudahan sebagai manfaat. Saya Indra dari studio Gajah Perkasa Network bersama Ustaz Ihsan Syaban. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Harapan masa depan kian musnah, terbakar nafsu angkara murka, tergerus rasa haus kekuasaan.